Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Faradina Muhardi SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. LPTK Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dengan NIM 24011369393. Saat ini saya bertugas sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Loknga. Ini adalah kartu identitas diri saya. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan materi mengenali jenis gaya belajar. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketua kelas siapkan, Nak? Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Oke, apa kabarnya semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah, mentalnya sehat semua ya? Insya Allah sehat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Kepada Raja Fatan, silahkan pimpin ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, semoga dengan dibacakan doa tadi bisa melancarkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ya alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada Icut, silakan memimpin ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jadi sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau tanya, ada yang nggak hadir hari ini? Ada, siapa aja? Siti Nuria, kenapa dia? Sama Rizka Amanda, sakit ya? Oh ya, sama Sofia, sakit. Ya, kita doakan teman-teman kita lekas sembuh ya, bisa biar bisa kembali ke sekolah dan bergabung bersama kita. Oke. Udah siap semua untuk ikut layanan informasi dari BK hari ini? Udah. Oke. Sebelum mulai nih, biar Ibu cek nih fokusnya kan, biar lebih fokus kita mau ice breaking dulu. Ya, namanya itu tepuk-tepuk. Ya. Tepuknya cuma sampai 3 jam. Mungkin kalau sampai 5 nanti lebih ini lagi ya. Kalau kalian mungkin nanti udah hilang fokusnya, boleh nanti sampai 5 kita tepuknya. Oke ya. Ini sampai 3 aja. Kalau tepuk 1 gini. Tepuk 2, kanan kiri.
Tepuk 3, kanan, kiri, atas, tengah. Bisa? Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang bully ya. Pernah kan? Tentang jenis-jenis bully ya. Jadi materi hari ini apa Bu Farah? Ya, materi hari ini kita akan belajar tentang gaya belajar. Nah, ada yang pernah dengar apa itu gaya belajar? Pernah. Apa itu gaya belajar? Ternyata kan bukan cuman berbusana itu ada gayanya. Tapi belajar pun ada gayanya, ya kan? Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara atau pendekatan yang paling efektif digunakan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengingat informasi. Tepuk tangan semua untuk orang kita, sama-sama. Tujuan kita belajar hari ini ada bisa kalian lihat langsung di slide. Yang pertama, kita bisa memahami pengertian gaya belajar tadi yang disebutin sama Salsa. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis gaya belajar. Nah, mungkin ada yang belum tahu jenis gaya belajar itu apa-apa aja sih, Bu. Kemudian mengenali gaya belajar diri sendiri. Nah, biar kalian lebih paham gaya belajar kalian itu seperti apa kan. Dan yang keempat yaitu mengetahui strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Jangan kita tahu gaya belajar kita aja tapi nggak tahu cara aplikasinya kayak mana. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, ini pentingnya mengenali gaya belajar ya. Yang pertama bisa meningkatkan efektivitas anak-anak semua dalam belajar ya. Kenapa Bu bisa efektif? Karena anak-anak semua dapat menyusun langkah-langkah dan strategi-strategi yang dapat kalian gunakan untuk kalian itu belajar. Tapi kalau misalnya kalian itu gaya belajarnya itu nggak sesuai atau kalian nggak tahu gaya belajar kalian, nanti susah untuk masuk materinya, untuk paham materinya, ya kan? Misalnya ada orang yang harus pakai audio nih, harus mendengar nih. Tetapi dikasih pembelajarannya itu visual atau misalnya dalam bentuk gambar. Jadi dia sulit melekat di ingatan dia belajar itu. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, kita masuk ke materi inti yaitu tipe gaya belajar. Nah, ini yang pertama. Gaya belajar visual. Ada yang pernah dengar? Belum ya? Nah, bisa lihat gaya belajar visual itu simbolnya apa? Mata. Maksudnya itu melihat ya. Jadi gaya belajar visual itu biasanya fokus pada penglihatan, ya. Jadi saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual dulu untuk lebih mudah dimengerti. Nah, biasanya tipe kayak ini misalnya Ibu ceramah nih kan. Tanpa Ibu nampakin ini slide-nya, misalnya Ibu tutup nih slide-nya. Ya. Jadi yang tipe gaya belajar visual, enak nggak lihatnya? Enak nggak dengar penjelasan Ibu? Susah ya? Tapi kalau misalnya dinampain kayak ini, lebih gampang. Ada nggak yang merasa, ini aku banget nih? Ada? Ada. Atau bisa juga biasanya orang yang tipe belajar visual ini, dia suka, biasanya ya, suka menggambar atau melihat gambar. Ya, dia suka warna-warna, ya. Dia suka, biasanya buku catatannya tuh cantik biasanya nih, yang visual ini. Karena dia lebih gampang mengingatnya dengan ada gambar-gambarnya, ada warna-warninya ya. Jadi dia lebih menggunakan indera penglihatan. Nah, ini ada karakteristiknya. Biasanya orangnya itu rapi, ya. Rapi dan teratur. Kemudian lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Nah, ini biasanya kalau ujian dia terbayang belik nih, aku ada lihat materi ini di halaman sekian. Tapi kalau misalnya cuma dibisiin sama kawannya, materinya nggak ingat dia, ya. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacain, kan? Ada tipe orang suka membaca, tapi kalau dibacakan kurang suka. Tapi kalau yang visual ini dia lebih suka untuk membaca sendiri karena dia melihat sendiri isi buku itu ya. Kemudian berbicaranya dia temponya agak cepat. Nah, contohnya Ibu nih, ya, nampak ya? Ibu tipe belajarnya itu visual, ya. Jadi bicaranya biasanya lebih cepat temponya ya. Kemudian lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Nah, kemudian sulit untuk menerima instruksi secara verbal, ya, kecuali ditulis. Nah, biasanya nih, kalau orang visual, mau dikasih tugas sama guru, tapi gurunya itu cuman mengatakan, saya masuk kelas, kemudian bilang, nak, kerjakan PR halaman sekian-sekian. Biasa orang-orang visual, dia susah untuk ingat PR tersebut. Tapi kalau misalnya diambil spidol sama gurunya,
ditulis tugas halaman sekian-sekian sampai sekian. Nah, itu biasanya mereka itu lebih ingat dia. Ya. Kemudian tidak mudah terganggu dengan keramaian. Ya, jadi kebisingan, kalau ada yang bising-bising itu dia tidak mudah terganggu kalau yang visual ini. Kemudian suka menggambar apapun di kertas. Ya, kayak Ibu bilang tadi. Ada nggak di sini? Kayaknya ada nih, dari Ibu lihat. Ya, nanti salah satu tugas kalian itu nanti, ya, mendeteksi gaya belajar kalian sendiri. Oke, kita masuk ke gaya belajar auditori. Simbolnya telinga, ya. Telinga. Kenapa telinga? Karena mendengar, ya. Jadi gaya belajar auditori ini biasanya mengandalkan pendengaran untuk menerima atau menyimpan informasi. Nah, kalau yang visual tadi kan dengan melihat dengan mata, ya, tapi kalau misalnya auditori ini mendengar. Jadi dia kebalikan dari si visual tadi. Jadi dia lebih ingat kalau misalnya nih mau belajar nih kan, ujian kan, suruh bacain sama kawan. Coba kita baca nih ntar materi ini. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada? Ada? Minta tolong kawan bacain balik materinya. Jadi dia dengar. Atau kalau misalnya menghafal Al-Quran nih, dia lebih ingat dengan cara mendengar murotal misalnya gitu, ya. Jadi dia lebih mengutamakan indera pendengaran. Oke, ini karakteristiknya. Ya, lebih mudah mengingat sesuatu dari yang didengar daripada apa yang dilihat, ya. Kayak Ibu bilang tadi. Kemudian sering berbicara pada diri sendiri. Nah, lihat nggak orang? Dia sering bicara sama diri sendiri, maksudnya bukan gila, ya. Maksudnya itu dia untuk mengingat pelajaran. Saya mau ujian nih kan, dia ambil buku atau kertas yang udah dia tulis konsep kan. Bukan untuk ujian nih, sebelum masuk ruang ujian biasanya. Ya, dia baca dulu nih sambil jalan-jalan sendiri, ya kan? Pernah ya orang kayak gitu ya? Nah, jadi dia dengar dari dari kata-kata dia sendiri. Kemudian dia lebih paham, ya, lebih lengket di dia daripada dia cuman melihat kayak ini materinya, ya. Biasanya itu orang audio. Tapi audio ini setelah Ibu lakukan asesmen, jarang ini orang yang tipe audio, ya. Seringnya itu visual, kinestetik. Nanti kita cari tahu kalian tipe yang seperti apa. Ya, kemudian dia pandai menirukan nada ataupun irama. Oke, lanjut. Nah, ini kinestetik. Biasanya banyak laki-laki nih, saya bu, gitu ya. Kinestetik gimana Bu? Kinestetik itu disimbolkan dengan tangan ataupun jari. Kenapa? Karena dia lebih melibatkan gerakan. Ya, gerakan. Lebih suka bergerak orang nih. Nggak bisa duduk diam dalam waktu yang lama, nggak betah. Nah, ini biasanya dia mempelajari sesuatu, dia nggak bisa sekedar membaca atau mendengar tadi, tapi harus dipraktekkan. Misalnya masuk ke lab, ya. Ataukah dia langsung ke tempatnya misalnya kayak gitu, langsung kepada objeknya. Jadi harus melakukan langsung, baru dia itu lebih paham materinya, ya. Nah, ini karakteristiknya. Suka belajar metode praktik. Jadi nggak cuma olahraga, misalnya kayak pelajaran IPA tapi masuk lab. Nah, dia senang geli tuh karena praktik, ya. Kemudian suka bicara perlahan, komunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Nah, salah satunya kalau misalnya dia lagi cerita nih, si kawan nih, yang kinestetik, dia nggak bisa cuma gini ceritain, tadi kan aku kan gini, nggak bisa dia. Ini harus, ini semua gerak nih. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ya, banyak, ya. Nah, dia harus gerak nih, pokoknya harus gerak terus nih. Kalau nggak berasa dia ngomong. Ya, nih, salah satu ciri kinestetik, ya. Kemudian dia menghafal dengan cara berjalan ataupun melihat, ya. Jadi biasanya kayak Ibu bilang tadi, dia kalau misalnya hafal sesuatu jalan, ya. Ada tuh, saya pernah lihat kawan saya di sekolah dulu, dia menghafal sesuatu harus keliling kelas tuh, ataupun keluar, ya, bawa buku. Jadi harus bergerak terus, ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan atau materi kita hari ini tentang gaya belajar? Ada? Kalau ada silahkan. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Bu, misalnya Bu, saya gaya belajarnya bukan kayaknya ada ini tapi ada ini juga.
Coba. Atau yang lainnya juga boleh. Boleh. Silahkan. Ya. Nih, biar dengar. Terkadang kan saya Berdiri, silahkan. Ya. terkadang kan saya belajarnya tuh ada model visual, Ya. ada juga yang mendengarkan. Oke. Eh, Biasanya gimana? Kadang mudah paham lewat gambar, tapi kalau misalnya mendengarkan tuh lebih mudah pas menghafal gitu juga. Oh, ya berarti tergantung dengan materi yang dipelajari ya. Iya. Jawab. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi, ada pertanyaan dari kawan kita, Bu. Mungkin metode tertentu saya lebih cepat dengan visual tadi ya. Ada materi tertentu lebih cepat saya paham dengan audio ya, ataupun mendengarkan. Nah, banyak orang memang ketika kita tes dia namanya itu audio visual. Jadi dia harus dua-dua. Dia tidak gampang mengingat kalau visual aja, tidak gampang mengingat juga kalau audio aja. Tapi biasanya ada di antara audio atau visual itu kecenderungan kita, misalnya lebih, walaupun dia audio visual, tapi dianya lebih ke visual. Itu ya. Oke, mungkin kita masuk ke diskusi kelompok ya. Jadi silakan perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk memilih tugasnya. Ayo. Boleh, silahkan. Siapa duluan? Oke. Udah? Tugasnya bagaimana ini? Ya, silahkan duduk biar Ibu jelasin tugasnya. Ya, kalian kan udah dengar materi tentang gaya belajar. Tadi kan jenis-jenis gaya belajar, apa itu gaya belajar, kenapa pentingnya gaya belajar. Nah, sekarang tugas kalian memikirkan nih strategi yang tepat seperti apa sih? Ya, untuk belajar sesuai dengan gaya belajar yang tadi sudah dipilih di kertas kuning itu. Oke ya, silahkan bekerja. Boleh silahkan ada perwakilannya yang menulis strategi gaya belajar visual. Strategi apa aja yang cocok sama gaya belajar audio visual? Ya, boleh diskusi, boleh dicari mungkin referensinya boleh. Silahkan. Ada yang kurang paham? Yang laki-laki boleh ikut membantu ya. Boleh merapat ya. Diskusi. Oke, yang sebelah sini. Kinestetik. Nah, menarik nih. Ayo coba. Boleh minta bantuan kawannya yang cowok. Kalau belajarnya gimana strateginya? Biasanya kan mereka kinestetik ya. Boleh bergabung sini lagi Ulin. Bebas. Kalian bebas menuliskan apa saja yang menurut kalian itu sesuai. Nggak ada salah dan benar di sini ya. Nanti kita bareng-bareng lagi kita bahas. Yuk. Strategi gaya belajar visual. Strategi itu ngerti nggak maksudnya? Strategi itu bagaimana caranya? Ataupun tekniknya. Ya, cara berarti ini visual. Berarti cara mereka itu yang visual itu bagusnya itu kayak mana untuk belajar? Tekniknya itu kayak mana? Tadi ada kan jelaskannya? Nah, bisa, boleh. Tulis saja. Beberapa lihat tidak suka dibaca. Ya, boleh. Dia kan berarti itu ada yang plus, ada yang minusnya ya kan? Ada yang positif, ada yang negatifnya. Boleh. Tulis saja. Silakannya keluarkan ekspresinya. Keluarkan pendapatnya. Bebas berpendapat di sini, nggak ada yang salah. Nanti kita diskusi lagi soalnya ya. Kenapa? Gimana, ada pertanyaan? Nggak, nanti kalian presentasikan aja di tempat.
Nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Kayak gue bilang tadi ya, kita bebas untuk mengekspresikan. Nanti kita bahas lagi. Ya. Jelaskan tentang pemahaman Iya. Teknik yang biasanya orang yang kinestetik ini gunakan dalam belajar. Ya. Boleh, tadi kan udah Ibu jelaskan kan? Ditulis aja yang kalian pahami. Gimana menurut kalian strategi gaya belajar orang kinestetik? Ya. Boleh bantu. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Nggak apa-apa, apa yang kalian pahami aja. Ya. Yang penting sama-sama berpikir. Ya, karena kenapa? Kalau kita berpikir, berarti ada yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Oke, gimana? Di sebelah sini. Cukup ya poinnya ya. Udah cukup, nggak apa-apa. Oke, kita akan masuk ke sesi presentasi ya. Nggak harus maju ke depan, cukup kalian berdiri di kelompok kalian. Dan boleh dibacakan aja yang tadi kalian udah diskusikan materinya ya. Boleh, siapa duluan? Kelompok mana duluan? Silahkan. Ini perwakilan aja boleh? Gak apa-apa. Atau semua berdiri? Nah, semua berdiri. Oke, yuk. Semua berdiri. Silahkan. Menghadap ke kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan strategi gaya belajar visual. 1. Lebih banyak melihat. 2. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 3. Mudah memahami materi dari visual dan atau gambar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini boleh dikumpulkan ya. Oke, untuk kelompok lain boleh nanti kita buatkan desain ya, desain di Canva, nanti kita kumpulkan di grup. Jadi semuanya bisa baca. Oke ya. Karena waktu layanan kita tidak panjang ya. Boleh ya? Boleh. Oke, nanti boleh salah satu perwakilan temannya desain di Canva terhadap strategi tadi. Dan dikirim ke grup kelas. Dan di print bisa nanti ada mading kelas. Belum ada. Nanti bisa tempel di mading kelas, di print. Oke ya. Oke. Jadi tadi hasilnya sudah bagus. Ibu sudah lihat tadi dari tugas yang anak-anak semua buat. Ya, hasilnya itu sudah bagus sekali. Ya. Mungkin lebih dipahami aja bagaimana strategi yang aksinya seperti itu ya untuk gaya belajar tadi yang sudah kalian pilih ya. Tapi untuk secara keseluruhannya sudah bagus semua ya. Jadi, nah di sini juga ada ya strategi gaya belajar yang kalian tadi pilih ya, salah satunya ya. Nah, nanti yang mau materinya boleh juga Ibu kirim ke grup ya, boleh ya. PPT-nya nanti Ibu kirim ke grup, mungkin ada yang ingin belajar lagi ya, terutama yang visual-visual tadi bisa lihat. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Udah tahu gaya belajar? Udah? Gimana rasanya? Senang? Senang, alhamdulillah, lega ya. Tetap apa? Lebih
lebih semangat ya, lebih semangat untuk kedepannya itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya, karena sebelumnya kalian juga sudah pernah dilakukan asesmen gitu ya. Ada yang mau bantu Ibu simpulkan? Kasih kesimpulan sedikit aja untuk materi kita hari ini tentang gaya belajar. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang Ibu berikan, kita bisa lebih mudah mengenali gaya belajar kita dan lebih efektif dalam belajar di kelas. Oke, ada lagi? Setelah kalian tahu gaya belajar kalian masing-masing, kalian bisa langsung menerapkan apa yang memang kalian itu di gaya belajarnya itu condong di sana. Pokoknya selalu kenalilah jati diri sendiri Ya, betul. dan selalu mempunyai rasa optimis yang besar. Oke, mantap sekali nih Ratu. Tepuk tangan dulu untuk Ratu yang sudah memberi kesimpulan. Ya, terima kasih Ratu. Mungkin Icut ingin menyampaikan juga kesimpulannya, boleh? Silakan Cut, berdiri. Jadi dalam gaya belajar tuh ada perbedaannya. Ada 3 dia. Gaya belajar visual. Kalau visual itu dia lebih mudah dipahami kalau dia melihat. Oke, melihat. Terus ada yang auditori. Kalau auditori dia lebih mudah memahami kalau dia mendengar daripada dia melihat atau membaca. Ya, betul. Sedangkan yang ketiga itu ada kinestetik. Kalau kinestetik itu dia lebih suka kalau kita mempraktikkan langsung. Jadi dia lebih mudah memahaminya. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Cut yang sudah menyampaikan kesimpulan. Ya, jadi bagus sekali tadi dari teman-teman kita yang sudah menyampaikan kesimpulan bahwa yang kita pelajari ini hari ini tentang gaya belajar ya. Gaya belajar itu cara kita dalam menangkap informasi atau menyimpan informasi. Yang tadi ada visual, auditori, sama kinestetik. Jadi dan juga tadi dari Ratu ya. Ratu lebih ke semangat ya. Semangat kita untuk mempraktekkan gaya belajar tadi. Jangan tahu aja tapi nggak dipraktekin Ratu ya. Ya, bagus sekali. Kedepannya ada tugas selanjutan dari Ibu ya. Ada tugas Ibu, ada tugas lagi ya. Enggak. Tugasnya itu simple ya. Yang mungkin yang tadi udah Ibu sebutkan yaitu tadi kan udah dibagi nih kelompoknya. Ya. Tadi kita belum sempat untuk presentasi semua, ya kan? Jadi tolong dibuat di Canva, udah belajar Canva kan? Udah belajar Canva, boleh di HP ya. Dibuat desainnya. Tadi ada yang dapat gaya belajar auditori, ada visual, ada kinestetik, sama audio visual ya tadi ya. Ya, boleh nanti didesain sedikit di Canva. Tulis judul, tulis poin-poinnya ya, didesain suka hati kalian. Mau warna merah kah, mau kuning, mau hijau, mau biru, terserah kalian. Mau magic wibinium, boleh. Ya, bebas berkreativitas. Oke ya, paham ya? Nanti filenya itu boleh dikirimkan langsung ke grup kelas atau boleh japri Bu Farah. Ya, untuk kita jadikan hasil karya kalian nih ya. Jadi ada yang didapatkan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas apa Bu ya? Kita bahas karir. Ya, menarik ya. Jadi cocok sekali dengan kalian yang ingin mempersiapkan karir ya kan? Ibu salut kali nih sama kalian, ada yang beberapa hari yang lalu atau kemarin tuh ada yang mau jumpa Ibu. Bu, kami mau jumpa, mau tanya ya. Ini salah satunya. Mau tanya, Bu, saya lebih tertarik sama ini. Tapi saya kurang mampu di ini. Bisa nggak saya masuk sini, Bu? Ya. Boleh. Nanti kita bahas lebih lengkap di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Mungkin cukup sekian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih anak-anak semua. Tetap semangat untuk belajar, untuk menggapai mimpi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.